Mereka punya hati, akan tetapi mereka tidak memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya mata, akan tetapi la yubsiruna biha. Mereka tidak gunakan mata itu untuk melihat kebesaran Allah. Lahum adhanun la yasma'una biha. Punya telinga tapi tidak mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Mereka itulah lebih hina dari binatang ternak, bahkan lebih hina dari binatang yang tidak diternak sekalipun. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia sedang tidur. Yang tidur adalah mata hatinya, mata batinnya yang tidur. Kapankah mereka akan sadar? Kapankah mereka akan terbangun? Nanti mereka akan terbangun, suatu saat mereka akan sadar, begitu sampai ke liang lahat barulah menyadari. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Barulah mereka kemudian berdoa kepada Allah, Rabbana ya Allah, absarna, kami sudah melihat ya Allah, wa sami'na, kami sudah mendengarkan ya Allah, farji'na, kembalikan kami ke dunia ya Allah, na'mal salihan, kami ingin beramal saleh ya Allah, kami ingin menjalin silaturahim ya Allah, kami ingin berbakti kepada kedua orang tua ya Allah, na'mal salihan, kami ingin mendirikan salat ya Allah, kami ingin menunaikan zakat ya Allah. Ya Allah, na'mal salihan inna muqinun. Sesungguhnya kami betul-betul yakin ya Allah. Akan tetapi ya, penyesalan tinggal penyesalan. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, yang saling berpesan, wa tawasaw bil haqq, dalam kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan di dalam kesabaran. Maka pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita di dunia untuk mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya, amal sebaik-baiknya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk mempersembahkan amal terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Kehidupan kita ini sangat singkat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada cerita anekdot ya. Ada seorang raja yang kemudian memerintahkan kepada 3 prajuritnya, "Wahai prajuritku, kalian bertiga masuklah ke hutan, kemudian ambillah buah-buahan yang paling manis, kemudian kau simpan dalam karung, kau ambil sebanyak-banyaknya, lalu kau bawa ke atas gunung, nanti ketemu di sana." Kemudian 3 prajurit ini terbagi 3. Ada yang yakin, ada yang setengah yakin, ada juga nggak yakin. Yang pertama dia nggak yakin. Ah, masa sih kita disuruh ngambil buah-buahan terus disuruh bawa naik ke gunung? Akhirnya dia berpikir, kalaulah saya ambil rumput mungkin agak-agak ringan, ya kan? Terus raja juga nggak mungkin meriksa gitu kan dalam pikirannya. Akhirnya karena dia nggak yakin, dia hanya mengambil rumput. Dia ngambil rumput. Orang yang kedua ini setengah yakin, benar nggak nih? Akhirnya dia mengambil kesimpulan, ngambil buah sebagian, ngambil rumput sebagian. Tapi orang yang ketiga, karena dia haqqul yakin, betul-betul yakin bahwa apapun perintah raja, apapun titah raja, mesti itu terbaik kembali kepada diri kita masing-masing. Maka karena dia haqqul yakin, dia betul-betul yakin, maka kemudian dia mengambil buah-buahan yang paling manis, dia mengambil buah-buahan yang paling baik, yang terbaik di dalam hutan. Kemudian mereka bertiga membawa naik ke atas gunung. Orang yang pertama enteng-enteng aja, karena yang dia bawa rumput, karungnya penuh, tapi yang dia bawa rumput. Orang yang kedua ya setengah berat lah, setengah berat. Orang yang ketiga emang berat sih, karena yang dia bawa adalah buah-buahan yang paling manis, buah-buahan yang paling enak. Kemudian mereka bertiga, naiklah mereka ke atas gunung. Kata sang raja, apakah perintahku sudah engkau tunaikan? Mereka bertiga berkata, baik, sudah raja, ini karung-karung kami sudah penuh.
Maka sang raja mengatakan, di sana kalian sudah disiapkan masing-masing kamar. Satu orang, satu kamar. Kalian akan tinggal di dalamnya selama berhari-hari. Dan ingat, kalian tidak akan diberikan makan, kalian tidak akan diberikan minum, kecuali apa yang kalian bawa dari hutan yang ada dalam karung kalian. Orang pertama sudah bingung ini. Wah, saya tadi bawa rumput ini, berarti selama saya di kamar itu makannya makan rumput dong, kayak kambing. Itu orang pertama. Karena nggak yakin kan. Orang yang kedua, karena setengah yakin, berarti setengahnya makan buah-buahan, setengahnya makan rumput. Tapi orang yang ketiga, meskipun tadi dengan tertati-tati naik ke atas gunung, tapi alhamdulillah inilah buah daripada saya menjalankan perintah raja, daripada saya menjalankan titah raja. Alhamdulillah, selama saya di kamar itu, saya akan menikmati makanan yang terbaik, makanan yang lezat, sebagaimana yang saya usahakan sendiri. Tentunya pemirsa, ini adalah cerita anekdot, ya, yang kemudian dari situ kita bisa mengambil pelajaran. Ini analogi. Analoginya adalah di dunia ini ketika Allah perintahkan kepada kita, aqimis salah, dirikan salat, wa atuz zakat, tunaikan zakat. Banyak di antara kita yang setengah yakin, ada di antara kita yang memang nggak yakin, tapi ada juga di antara kita yang betul-betul yakin bahwa ketika Allah memerintahkan kita salat, Allah memerintahkan kita puasa, Allah memerintahkan kita untuk menjalin silaturahim, Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang, Allah memerintahkan kita untuk saling tolong-menolong, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita diperintahkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Maka ada orang yang betul-betul yakin dengan perintah Allah, ada juga orang yang setengah yakin, tapi yang paling parah ada orang yang enggak yakin. May ya'mal 'amalan salihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha. Kata Nabi SAW, siapa yang beramal saleh, siapa yang berbuat baik untuk dirinya sendiri, untuk kebaikannya sendiri. Siapa yang berbuat buruk untuk dirinya sendiri. Siapa yang menanam padi, maka dia akan menuai padi. Siapa yang menanam jagung, maka dia akan menuai jagung. Mustahil kita tanam jagung yang dipanen padi. Maka pemirsa yang dirahmati Allah, siapa yang menanam benih-benih kebaikan, sesungguhnya itu untuk berpulang ke dirinya sendiri. Oleh karena itu, berbuat baiklah, karena kebaikan itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Karena sesungguhnya kehidupan dunia ini la'ibun walahun, senda gurau semata, permainan dan senda gurau semata. Andaikan kehidupan dunia ini adalah perlombaan, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan, berfastabiqul khairat. Andaikan kehidupan ini adalah permainan, maka jadilah kita ini sebagai pemain terbaik dalam liga kehidupan kita masing-masing.